Halo, selamat pagi Pak Amri. Selamat Assalamualaikum. pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Pak Aryo? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Ini kita tunggu mahasiswa untuk join dulu ya Pak ya. Baik, Oke. siapa? Ini saya remind di WA grup dulu. Pak Amri, izin kan saya sebagai moderator nih, nanti Iya, Pak. saya minta waktunya 30 menit awal. Mhm. Saya akan memaparkan tentang STEM dan gambaran tentang STEM. Baru jam 9.30 masuk materi dari Bapak ya. Boleh, siap. Nanti penutupnya juga sama saya juga nanti. Oke. Itu. Bebas Bapak mau beresnya jam berapa, tapi durasi sampai jam 12 sih. Gitu. Bebas mau sampai jam berapa. Jam 11 sampai 11.30 juga boleh. Feel Oke, free Pak. siap. Makasih, Pak. Sama-sama Pak.
Oke, mohon izin Pak Amri, apakah bisa kita mulai? Bisa Pak, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk semuanya. Terima kasih kepada pemateri kita, Pak Amri yang sudah join pada sesi STEM pada pagi ini yang akan memaparkan tentang IEEE STEM Industry di MRT. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah join juga pada acara kita pagi hari ini. Izin sebelum pemateri memaparkan materinya, saya akan sedikit membahas tentang STEM. Izin, apakah slide saya sudah terlihat? Belum, Pak. Oke, sebentar. Seperti masih loading ya. Oke, apakah sudah terlihat? Di saya sudah Pak. Sudah ya, oke. Ini saya memaparkan tentang STEM, di mana STEM ini tentang Science, Technology, Engineering, and Maths yang diprakarsai oleh IEEE dengan programnya bernama IEEE Tri Engineering. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana kita dapat memupuk minat pada STEM, di mana dengan STEM itu merupakan kepanjangan dari Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics di kalangan siswa. Nah, tujuan kita itu adalah untuk menginspirasi dan memberdayakan generasi untuk menjelajahi dan menekuni karir di bidang-bidang penting dengan dukungan dari IEEE. Nah, dukungan-dukungan tersebut itu akan saya paparkan nanti setelah pemateri selesai memaparkan seluruh materinya. Nah, di sini IEEE Tri Engineering ini berada di garis depan misi untuk memajukan STEM. Nah, hal ini jadi IEEE itu menyediakan materi untuk guru, untuk siswa, dan untuk volunteer dengan sumber daya pra-university yang dirancang untuk melibatkan dan menginspirasi para inovator dari bidang teknik dan teknisi masa depan. Nah, kita mulai dari poin pertama tentang pentingnya pendidikan STEM sejak dini. Kenapa itu harus? Kenapa? Karena untuk memulai pendidikan STEM sejak usia dini itu sangat penting untuk memupuk rasa ingin tahu dan mengembangkan keterampilan berpikir seumur hidup. Tahun-tahun awal kehidupan seorang anak ya bisa digambarkan seperti ya anak bayi ini itu merupakan tahun pentingnya untuk perkembangan otaknya. Nah, jadi pada usia 5 tahun, otak anak itu tumbuh sekitar 90% dari ukuran dewasa peningkatannya. Gitu.
Ini adalah waktu yang penting untuk memperkenalkan konsep-konsep STEM dan merangsang pertumbuhan intelektual bagi si bayi. Dengan melibatkan anak-anak dalam aktivitas STEM dan dimulai dari usia dini, kita dapat meletakkan dasar yang kuat untuk pembelajaran dan minat mereka di masa depan. Lalu poin kedua tentang keterlibatan dari keluarga. Nah, di mana keluarga itu memainkan peran penting dalam pendidikan anak, terutama dalam matematika dan literasi. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa ketika keluarga terlibat dalam pembelajaran anak-anak mereka, terutama pada usia 3-8 tahun, ada dampak positif yang konsisten pada kinerja akademis si anak. Nah, ketika keterlibatan ini melampaui ruang kelas, hal itu membantu memperkuat apa yang mereka pelajari di sekolah dan menjadikan pembelajaran sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, hal ini mendorong agar keluarga itu berpartisipasi dalam kegiatan STEM dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pelajar pemuda. Lalu poin ketiga itu adalah pengaruh dari panutan. Nah, role model atau panutan itu adalah alat yang kuat untuk membantu siswa memvisualisasikan diri dalam karir STEM-nya. Contoh nih, dunia nyata kita sangat menginspirasi. Seperti di UK itu 63% anak muda berusia 10-18 tahun dia mempertimbangkan karir di bidang kedokteran. 52% mempertimbangkan karir di bidang teknik. Peningkatan minat ini dapat dikaitkan dengan melihat pekerjaan luar biasa para pekerja kesehatan dan insinyur selama pandemi COVID-19 kemarin. Respon cepat dan tangkas mereka itu menunjukkan peran penting yang dimainkan para profesional ini dalam masyarakat dan menjadikan karir-karir ini lebih nyata dan menarik bagi siswa. Nah, di sini kita bicara tentang kekuatan STEM tersebut. Artinya bagaimana bidang-bidang STEM ini sangat penting untuk mencapai SDG, Sustainable Development Goals, yang diadopsi oleh semua negara Perserikatan PBB. Nah, pada tahun 2030, ya, untuk pembangunan berkelanjutan itu mencakup adanya 17 SDG yang menjadi kerangka kerja universal untuk mengakhiri kemiskinan, mengatasi ketidaksetaraan, memperbaiki kesehatan dan pendidikan, mendorong pertumbuhan dan ekonomi, mengatasi perubahan iklim, dan melestarikan ekosistem kita. Di sini kita memerlukan adanya tenaga kerja STEM untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini. Nah, pertama, di bidang telekomunikasi nih. Nah, terobosan dalam telekomunikasi itu adalah hasil langsung dari pekerja di bidang STEM. Profesional STEM itu merancang, mengkalibrasi, dan memasang serta memelihara infrastruktur komunikasi. Nah, telekomunikasi itu adalah teknologi yang kuat karena memfasilitasi interaksi dan informasi, di mana memberikan pendidikan jarak jauh atau remote, meningkatkan efisiensi operasional di bidang bisnis, dan banyak contoh lainnya. Tanpa kontribusi dari bidang STEM, kemajuan dalam komunikasi yang kita nikmati saat ini tidak akan mungkin bisa kita dapatkan. Lalu, di bidang kesehatan, STEM dan kemajuannya dalam ilmu medis itu juga akan sangat penting untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat di masa depan. Konvergensi pengetahuan biologis, kemajuan teknik dalam merancang dan memproduksi produk biologis, serta teknologi komputasi yang digunakan untuk analisis dan interpretasi data itu memungkinkan penggunaan cepat dalam teknologi mRNA dalam upaya pengembangan vaksin COVID-19. Nah, ini adalah contohnya bagaimana STEM berperan dalam meningkatkan kesehatan global. Lalu space antariksa. Nah, bidang antariksa itu memberikan kontribusi positif pada berbagai area kebijakan, termasuk pemantauan iklim dan cuaca, akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan, lalu ada manajemen air, efisiensi dalam transportasi dan pertanian, lalu penjagaan kedamaian, keamanan, serta bantuan kemanusiaan. Nah,
perkembangan dalam teknologi berbasis antariksa ini seperti pesawat ruang angkasa, satelit, stasiun luar angkasa, dan kendaraan peluncur orbit itu membuat eksplorasi ruang angkasa lebih aman dan efisien. Nah, di sini ada peran penting dari STEM dalam kemajuan space ini. Nah, yang pasti yang kita rasakan sekarang adalah tentang energi, terutama energi terbarukan yang merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang di dunia. Nah, bekerja dengan ketertarikan dan latar belakang pendidikan STEM itu membantu mencapai tujuan kritis seperti mengganti sumber energi tradisional dan dengan teknologi baru untuk mencapai emisi nol bersih, sekaligus meningkatkan efisiensi energi dan mendukung pemulihan ekonomi. Tanpa kontribusi STEM, transisi ke energi bersih dan berkelanjutan itu akan sulit untuk dicapai. Nah, sekarang kita membahas tentang pentingnya tenaga kerja di bidang STEM. Dengan pertumbuhan yang didorong oleh teknologi dan kemajuan untuk menggantikan tenaga kerja senior di bidang STEM, yang mana tenaga kerja tersebut akan pensiun, maka pasar tenaga kerja STEM diproyeksikan akan berkembang pesat sebesar 12,1% pada tahun 2025 di Eropa. Nah, di Amerika, pekerjaan di bidang STEM itu telah tumbuh sebesar 79%. Ini meningkat dari 9,7 juta ke 17,3 juta sejak 1990. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya mengisi tenaga kerja STEM untuk masa depan kita. Lalu, pada tahun 2018, negara-negara dengan jumlah lulusan STEM tertinggi itu menunjukkan bahwa ada minat dan potensi dalam bidang ini. Tetapi, tantangan untuk memanfaatkan potensi ini secara efektif itu tetap pasti ada. Hasil survei pengembangan tenaga kerja, ya, di mana bernama Dolit Semi, ya, Dolit Semi. Nah, mengatakan kalau 88% eksekutif itu setuju bahwa pergeseran teknologi dalam industri itu akan membutuhkan keterampilan dan bakat yang baru, serta 77% percaya bahwa ada kekurangan bakat kritis dalam industri semikonduktor. Selain itu, setengah dari karyawan semikonduktor pada saat ini itu akan pensiun dalam 10 sampai 15 tahun ke depan. Yang mana ini akan memperburuk kekurangan bakat di bidang semikonduktor. Lalu ada 89% produsen di Amerika itu melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengisi semua lowongan pekerjaan yang tersedia. Lalu 60% dari semua mahasiswa di Amerika Serikat yang memulai jurusan STEM di perguruan tinggi itu putus sekolah karena kurangnya persiapan dan pendampingan untuk menghadapi rigoritas program STEM di perguruan tinggi. Ini menurut The Student Research Foundation. Nah, di Afrika itu masih belum pulih dari pemotongan anggaran yang dilakukan pada tahun 1980-an yang menyebabkan pengurangan pendidikan teknik dan kejuruan. Mereka membuat istilahnya adalah Technical Vocation Education and Training, TVET. Nah, pendidikan ini direkomendasikan untuk menjembatani kesenjangan permintaan dan penawaran keterampilan di Afrika dan Asia. Tanpa investasi yang memadai dalam pendidikan dan pelatihan, sulit bagi kawasan ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja STEM yang berkembang. Berbicara tentang pentingnya keberagaman, ya, sekarang kita membahas tentang diversity. Nah, kenapa penting diversity? Karena dunia itu membutuhkan pandangan dan pengalaman yang beragam untuk merancang solusi yang memenuhi kebutuhan unik setiap komunitas. Solusi-solusi ini hanya dapat terwujud dari komunitas-komunitas yang kurang terwakili, didorong
untuk terlibat dalam pendidikan dan karir STEM mereka. Pertama, saat ini rata-rata 30% dari peneliti di dunia itu adalah perempuan. Nah, di beberapa bagian dunia, persentase perempuan dalam penelitian bahkan lebih rendah. Kita lihat di Asia Selatan dan Barat itu hanya 18,5%, di India hanya 15%, di Nepal 7,8%, di Chad hanya 5%. Nah, di sini ada banyak faktor yang membatasi partisipasi perempuan dalam bidang STEM, terutama di Asia. Kenapa? Mungkin pertama karena pendidikan yang kurang didanai. Artinya mungkin tingkat ekonomi untuk membayar biaya pendidikan itu kurang. Lalu karena adanya pernikahan dini, lalu adanya kemiskinan, lalu norma gender, dan faktor sosio-kultural lainnya. Selain itu, kelompok minoritas juga sangat kurang terwakili dalam bidang STEM. Hanya saja 2,2% di Latino, 2,7% di Afrika Amerika, 3,3% dari penduduk asli Amerika, dan penduduk asli Alaska itu memiliki gelar university di bidang STEM. Di Amerika Serikat, kelompok minoritas hanya mewakili 10% dari tenaga kerja STEM. Penelitian menemukan bahwa mahasiswa kulit hitam dan Latino itu meninggalkan jurusan STEM dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa kulit putih. Hal ini diduga disebabkan oleh pertama, karena adanya latar belakang keluarga yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, tentang akses yang lebih sedikit ke sumber daya akademis yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi rigoritas khusus di STEM. Lalu, yang penting juga tentang kesetaraan akses ke pengalaman pendidikan, di mana memastikan kesetaraan dasar dalam akses ke pengalaman pendidikan itu adalah langkah dasar bagi siswa untuk memperoleh minat dalam bidang STEM. STEM adalah penyetaraan yang hebat dan kesempatan ini harus diberikan kepada semua orang. Sekian pemaparan dari saya tentang STEM. Oke, saya selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri hebat kita, yaitu Muhammad Yasir Amri. Ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Oke, semuanya. selamat pagi Pak Yasir Amri. Nah, beliau bekerja di PT MRT Jakarta ya, Pak Yasir ya? Betul. Oke. Pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan tentang signal processing teknologi di PT MRT Jakarta. Mungkin pada sesi awalnya pemateri dari Pak Yasir Amri dulu, lalu kalau ada waktu nanti ada sesi tanya jawab dan nanti penutup oleh saya lagi. Gitu. Waktu kepada Pak Yasir Amri, saya persilakan. Oke, terima kasih atas pembukanya nih Pak Aryo. Jadi tadi penting ya ternyata adanya dukungan dari IEEE terkait keilmuan di sains dan teknologi. Jadi memang saya rasakan juga di ketika kuliah gitu ya di teknik elektro pada khususnya ya, itu memang keterlibatan perempuan dikit ya. Nah, jadi sebagian besar pasti temennya laki-laki semua. Begitu juga nih di dunia profesional, utamanya yang pernah saya jalani itu memang didominasi sama laki-laki ya. Jadi padahal kalaupun ada perempuan itu juga biasanya pasti jago tuh. Biasanya yang jago-jago tuh malah perempuan tuh. Jadi sebenarnya peluangnya terbuka ya. Jadi di MRT juga sedikit cerita nih Pak, di MRT itu kita juga mendorong untuk perempuan bisa berkarir. Jadi kita ada program Women in Middle Management, jadi mendorong karir para perempuan itu agar punya kontribusi juga nih di bidang sains dan teknologi ya. Jadi di kami banyak
kepala departemen, bahkan direktur itu ada 2 Pak yang perempuan, direktur konstruksi dan direktur operasi itu perempuan semua. Jadi ya banyak perempuan-perempuan yang juga bisa berkontribusi di bidang ini gitu. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Jadi kita pada sesi kali ini kita akan berbicara terkait persinyalan ya, teknologi persinyalan yang ada di MRT Jakarta. Jadi saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Yasir Amri. Tempat tinggal saya di Jawa Timur sebenarnya. Jadi di Kecamatan Legok di Kabupaten Blitar. Jadi, mungkin nggak banyak yang tahu, daerah terpencil ya, cukup terpencil. Jadi saya lulusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya di bidang Teknik Telekomunikasi, lalu saat ini juga sedang menempuh pendidikan S2 juga nih di Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Jadi sekilas tentang saya, ini saya lulus tahun 2016, itu diterima di Smartfren, saat itu sebagai Device and Technology Specialist. Lalu ini lumayan ada pergeseran karir nih di 3 tahun pertama, karena memang saya joinnya itu sebagai manajemen training yang ada yang dimutasi secara periodik ya, setiap 1 tahun sekali itu digeser posisinya. Kemudian setelah tahun 2018 akhir saya pindah ke PT MRT Jakarta sebagai Infrastructure and Facility Maintenance Engineer. Ya, ini perusahaan MRT dulu masih belum operasi ya pada saat saya join, jadi masih banyak koordinasi dengan dinas perhubungan, dengan vendor. Nah, masih dalam proses konstruksi. Nah, pada tahun 2019 itu sudah mulai dioperasikan. Kemudian karena masih baru, banyak perubahan organisasi. Jadi saya juga cukup terlempar ke sana ke sini. Akhirnya terjun di bidang signal and telecommunication maintenance. Jadi saya selama 5 tahun terakhir mempelajari dan bekerja terkait persinyalan dan kereta api ya, pada khususnya. Itu mungkin sekilas tentang saya. Nah, hari ini saya akan bagi 2 bab ya. Pertama sekilas tentang MRT Jakarta, kemudian Bang kita Rik, masuk izin, ya. slide-nya tidak move. Oh, itu ya. Iya. Nah, itu baru move. Oke. Ini ya. Ini. Ya, apakah bisa udah bergerak belum, Pak? Bergerak, Pak. Oke. Ya, yang pertama saya ingin sedikit bercerita ya tentang MRT Jakarta. Jadi MRT Jakarta itu latar belakangnya itu karena kita ingin memperbaiki kondisi Jakarta ya, yang dia ranking 7 di dunia ini pada tahun 2018, ranking 7 kota termacet di dunia. Jadi macetnya udah ranking 10 besar nih gitu, ranking 7 gitu. Nah, di situ juga ada berpengaruh terhadap kondisi udara ya di Jakarta lah, yang 80%-nya itu polusi disebabkan karena asap kendaraan motornya pribadi. Dan karena kemacetan juga,
itu menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Ini ada peneliti yang mengeklaim bahwa kita rugi ini 100 triliun per tahun, jadi kerugiannya cukup besar. Nah, di sini kita MRT itu mempunyai visi increasing mobility dan improving life quality, jadi meningkatkan mobilitas warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, untuk mencapai hal itu, kami diberikan mandat oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan infrastruktur. Jadi pengembangan infrastruktur itu membuat stasiun, deponya, kemudian mengadakan keretanya gitu ya. Kemudian melakukan operasi dan pemeliharaan untuk stasiun, depo, dan kereta. Yang tidak kalah penting juga nih, kami diberikan tugas untuk mengembangkan bisnis dan area di sekitar stasiun ya, di sekitar jalur MRT sebagai transit oriented development. Jadi maksudnya transit oriented itu adalah di sepanjang jalur MRT itu diusahakan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita akan sangat jauh mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi pakai MRT saja sudah bisa belanja, bisa sekolah, bisa bekerja, dan kita juga sedang mengusahakan tempat tinggal ya, seperti apartemen, kemudian ada juga perumahan. Nah, itu juga salah satu menjadi bisnis dari MRT Jakarta untuk mendukung pengurangan macet dan memperbaiki kondisi udara. Nah, yang paling utama juga kita bisa mengurangi kerugian yang disebabkan karena kemacetan tersebut. Jadi ini adalah salah satu bentuk usaha dari pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Nah, jadi selama beroperasi kita MRT Jakarta ini adalah salah satu bentuk perubahan ya, jadi perubahan era baru bertransportasi umum. Jadi kita sudah memiliki 16 stasiun dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI yang terhubung dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi. Ini ada Jaklingko, mungkin kalau lebih familiarnya ini ya, mikrolet yang kecil itu dia terafiliasi dengan Jaklingko. Kemudian setiap ya kita punya beberapa stasiun yang terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi dari manapun ketika ada jalur Transjakarta ya kita bisa terhubung lewat MRT. Kemudian LRT Jakarta juga ada stasiun yang berdekatan. Nah, kalau mau ke bandara itu railing di Dukuh Atas di daerah Sudirman itu juga terhubung nih antara komuter lain, LRT, dan railing. Jadi daerah-daerah ini akan dijadikan integrasi. Di Dukuh Atas itu adalah integrasi railing, komuter lain, dan LRT. Jadi ada Transjakarta juga. Jadi di situ cukup komplit ya. Jadi kalau ada yang bekerja di daerah Sudirman, Tamrin itu sebenarnya nggak khawatir lah kalau misalnya mau berangkat dari manapun bisa kalau pakai transportasi umum. Nah, dampaknya adalah kita Jakarta sudah bisa turun peringkat nih dalam tanda kutip ya, karena kalau Better Traffic Index yang saya tampilkan di sini ini angkanya semakin besar semakin baik. Dari 2017 dia ranking 4, kemudian 2018 ranking 7, nah 2022 yang lalu itu ranking 29. Nah, yang artinya jarak tempuh per 10 km ya kalau nggak salah ya, itu lebih cepat sekarang daripada dulu. Nah, namun memang 2022-2021 itu merupakan tahun pandemi ya, tahun pandemi di mana kita sangat dibatasi mobilitasnya. Jadi ini masih tercampur nih antara peningkatan transportasi publik dan memang nggak boleh keluar sama sekali pada saat pandemi.
Oke, selanjutnya ini profil dari MRT Jakarta. Kita ada 16 kereta, 16 rangkaian kereta yang dioperasionalkan sehari-hari itu 14. Nah, yang 2 ini cadangan. Jadi ketika ada kereta yang mengalami kerusakan di tengah operasi, 2 kereta cadangan siap dioperasikan. Nah, dari Bundaran HI ke Lebak Bulus itu kita butuh waktu 30 menit perjalanannya. Nah, ini dibandingkan dengan naik mobil ya, itu sebenarnya kalau pada jam kosong, jam ya malam ya, tengah malam gitu, nggak jauh beda ya, 30 menit juga. Tapi kalau misalnya pagi pas berangkat kerja atau pulang kerja, nah itu pasti struggle banget. Kalau dari Bundaran HI ke Lebak Bulus bisa 1 atau 2 jam bahkan tergantung kemacetannya. Jadi ini merupakan salah satu solusi juga nih buat para pekerja yang nggak mau ribet macet bisa naik MRT. Nah, kecepatan maksimal kita ada dua segmen, yaitu jalur layang yang di atas dan underground yang di bawah tanah. Punya perbedaan batas kecepatan. Yang di jalur layang itu 100 km per jam, sedangkan yang di jalur underground bawah tanah itu 80 km per jam. Spesifikasi jalurnya 16 km, lebar jalur keretanya 1067 mm. Nah, jenisnya itu R54 dengan massa jenisnya 54 kg per meter. Nah, persinyalan yang digunakan itu CBTC, Communication Based Train Control, menggunakan sumber listrik itu pantograf ya, listrik aliran atas yang sama dengan KRL 1500 volt DC. Jadi dia menggunakan DC ya, searah, dan kita mode grade of automation level 2. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih detail ini grade of automation. Kemudian satu rangkaian kereta terdiri dari 6 car ya. 6 kereta, satu rangkaian terdiri dari 6 kereta dengan kapasitas maksimal 1.800 orang per rangkaian. Jadi dia mampu memobilisasi 1.800 orang per rangkaian. Nah, ini pola operasinya sehari-hari kita. Mungkin ada beberapa istilah nih yang saya akan jelaskan. Di sini headway itu artinya adalah seberapa sering di stasiun itu ada kereta datang. Jadi kalau di sini headway 5 menit, nah berarti setiap 5 menit sekali itu ada kereta yang datang. Nah, kita ada bagi 2, jadi weekday dan holiday atau weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu dan tanggal merah itu punya punya pola operasi yang berbeda. Nah, kalau di minggu-minggu yang aktif nih, Senin sampai Jumat, kita ada peak hour. Nah, peak hour itu bisa menyediakan 5 menit sekali di stasiun. Jadi setiap 5 menit sekali akan ada kereta yang siap di stasiun. Sedangkan untuk non peak hour itu 10 menit. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu terlalu lama ya, 10 menit pasti akan ada kereta yang datang. Nah, peak hour ini jam 7 sampai jam 9 pagi dan jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi ini kita mengakomodir para pekerja yang berada di area Jakarta Pusat untuk pulang ke arah Jakarta Selatan seperti itu. Nah, jumlah keretanya pun ya konsekuensinya harus di double ya, 14 kereta untuk mencapai 5 menit dan 7 kereta untuk mencapai 10 menit. Konfigurasinya kira-kira seperti ini. Nah, ini layout emplacement kita, jalurnya kereta, ini kode stasiun Lebak Bulus, Fatmawati gitu ya. Nah, kita bukanya jam 5 pagi sampai jam 24.00 itu
gambarannya seperti ini nih. Dari pagi itu kita masukkan kereta ini, transisi ini berarti memasukkan kereta dari parkiran gitu ya, dari depo ke jalur utamanya. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 dia bisa 5 menit. Nah, setelah jam 9, nah ini transisinya ke 10 menit, ini keretanya dikeluarin yang 7. Begitu juga dengan peak hour di sore hari, dimasukkan lagi, kemudian jam 7 mulai dikeluarkan lagi. Nah, sampai jam 24 itu 10 menit. Seperti ini. Jadi kita mengatur agar efisien gitu ya. Kalau misalnya kita 5 menit terus, nah sekarang ini dinilai belum efisien ya, jadi masih akan banyak kereta yang kosong gitu. Nah sekarang dengan 10 menit ini dinilai sudah optimal. Nah ini tidak menutup kemungkinan nanti akan bisa ditingkatkan lagi. Nah, jadi misalnya kalau ternyata ramai banget yang kerja dari daerah Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat itu udah sangat meningkat, misalnya ada gedung baru gitu. Nah itu bisa juga kita maksimal tuh 3 menit, jadi kita masih bisa press lagi jadi 3 menit, spesifikasi kita masih mampu untuk 3 menit. Oke, nah selanjutnya selama operasi hingga tahun 2023 kemarin itu sudah ada 82 juta penumpang yang diantar dengan MRT. Jadi ada fluktuasi tentang apa namanya jumlah penumpang ya. Jadi pada tahun 2019 itu setahun penuh masih oke ya karena belum ada pandemi. Nah kemudian COVID-19 itu membuat kita harus bekerja dan belajar dari rumah. Nah, kebetulan MRT Jakarta itu penumpangnya pekerja nih, sebagian besar adalah pekerja kantor dan mereka punya pilihan untuk bekerja dari rumah, sehingga pada COVID sangat terdampak ya. Sektor transportasi dan pendidikan sepertinya memang salah satu sektor yang paling terdampak, sehingga ya dia memangkas hampir ya lebih dari ini ya 80% hilang nih penumpangnya. Ya. Tapi alhamdulillah nih semakin kesini semakin kembali, dan saat ini terakhir itu sudah dicatatkan penumpang MRT sudah melebihi sebelum pandemi. Jadi ya bisnisnya sudah mulai kembali normal. Lalu on time performance ini untuk menjaga ridership nih, untuk menjaga penumpang agar tetap setia nih naik MRT, kita harus menjaga ketepatan waktu. Jadi on time performance itu hal yang paling kita jaga nih. Traveling time, dwelling time, dan arriving time. Kalau traveling time itu perjalanannya, durasi perjalanan. Nah, dwelling time itu lama berhentinya di stasiun. Arriving time, ketepatan waktu datang. Jadi 3 hal ini yang kita jaga agar penumpang itu merasa nyaman dan bisa mengandalkan MRT untuk mobilitasnya. Nah, dari sepanjang tahun operasi ini kita mempelajari sesuatu, yaitu pada awal operasi ticketing, reliability, route management, dan passenger education itu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi pastikan ketika melakukan pembayaran itu cepat dan tidak jarang rusak gitu ya, reliable, dapat diandalkan gitu. Nah, kemudian crowd management, ketika awal operasi antusiasme masyarakat untuk coba naik MRT itu tinggi sekali. Jadi kita juga belajar nih, ternyata crowd management itu hal yang wajib untuk dimiliki di setiap operator ya. Jadi untuk kedepannya juga event-event yang mengundang banyak massa seperti kemarin ada konser K-pop tuh di
Senayan di GBK. Nah, setiap ada konser, setiap ada pertandingan sepak bola, nah itu pasti kita akan menerapkan crowd management, kemudian kita bersiap untuk meningkatkan reliabilitas tiketing. Nah, yang nggak kalah penting ini passenger education. Jadi masyarakat kita terbiasa dengan apa ya, dengan aturan yang longgar gitu, dengan ketidakteraturan. Nah, jadi di MRT kita coba untuk menerapkan keteraturan. Jadi mengantri, kemudian kebersihan harus dijaga gitu ya. Jadi kita membuat kebudayaan mobilitas yang baru. Jadi memastikan bahwa yang prioritas itu mendapatkan tempat duduk seperti itu ya. Dan untuk tetap memelihara fasilitas yang telah kita bangun bersama. Nah, ini kita lakukan dan kita mencoba untuk menularkan ya ke kehidupannya. Jadi ketika dia naik MRT, kemudian dia jadi tertib, nah diharapkannya dia ketika naik transportasi yang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Seperti analoginya sih seperti kita kalau ke Singapura. Di Singapura itu ya kalau misalnya buang sampah didenda gitu kan. Nah, kemudian kalau kita ke sana kita ikut tiba-tiba ikut nggak buang sampah, tiba-tiba ikut tertib. Nah, seperti itu yang ingin kita ubah ya di Jakarta agar dengan naik MRT dia jadi tertib. Nah, harapannya keluar MRT dia tetap menjaga ketertiban itu. Itu adalah salah satu challenge ya dulu pas awal operasi dan alhamdulillah sekarang sudah kebudayaan itu sudah terbentuk, masyarakatnya sudah lebih aware ya terhadap ketertiban. Nah, bagaimana caranya kita melakukan hal ini gitu. Jadi sebelum operasi MRT belajar dari berbagai negara, berbagai operator dan apa ya, akademik ya, dari sisi akademik juga. Seperti di prasarana kita belajar terkait operasi dari masinis dan OCC. OCC itu Operation Command Center. Jadi di situ semua operasional di seluruh lintas itu terpantau dari situ. Kemudian di Jepang karena peralatan MRT itu ya sebagian besar dari Jepang ya. Jadi kita belajar untuk merencanakan operasi dan maintenance-nya seperti apa, kemudian manpower planning-nya seperti apa di Jepang. Kemudian di sana juga karena kita melihat pengguna kereta api di Jepang sangat patuh ya, sangat tertib gitu. Mereka di kebudayaannya sudah terbentuk. Kita juga belajar caranya berbudaya seperti itu seperti apa yang harus disiapkan dan transformasi seperti apa yang harus dilakukan gitu. Jadi di sana bahkan untuk merokok itu disediakan tempat sendiri dan mereka ngantri untuk rokok. Jadi itu sampai di level itu ketertiban di Jepang. Jadi kita berusaha membawa yang baik ke sini. Gitu. Kemudian juga di sisi akademis, ini MTR Hong Kong itu juga punya training facility, kemudian di Land Transport Authorization di Singapura juga ada akademinya, mereka melatih MRT untuk membuat kebudayaan yang baik ya. Jadi seperti bagaimana konstruksi yang baik dan kemudian di Australia juga kita belajar untuk riset terkait seperti noise di kereta, lalu caranya welding. Jadi di berbagai negara, berbagai institusi ini kita mengambil expertise-nya dari mereka. Kemudian kita adaptasi di MRT Jakarta untuk mencapai pelayanan yang maksimal gitu, yang baik gitu. Jadi dan ini di daerah Asia Tenggara ini MRT Jakarta adalah yang pertama menerapkan ini semua dan beberapa kesempatan kita juga diundang untuk menjadi trainer mereka. Jadi sudah ada beberapa nih operator di dunia yang
training ke MRT untuk meniru ya bagaimana caranya kita bisa membuat suatu sistem yang baik gitu. Nah ini untuk mencapai tujuan tadi ya, untuk mengurai kemacetan, menyediakan transportasi publik yang baik. Nah, MRT sudah punya visi nih untuk membuat jaringan yang lebih luas lagi. Ini yang sudah sangat terlihat di depan mata. MRT fase 2 sedang dibangun dari Bundaran HI sampai kota, kemudian 2B yang selanjutnya sampai Ancol itu masih dalam visibility study yang masih dilihat kemungkinannya seperti apa. Di sana daerahnya lebih padat, ya. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang lebih kompleks di sana. Kemudian yang sudah terlihat juga itu fase 3 East West Timur Barat itu sudah akan groundbreaking di bulan Agustus. Jadi nanti di bulan Agustus kita akan memulai nih perencanaan pembangunan untuk di Cikarang sampai Balaraja. Kemudian fase 4 ini juga sudah mulai dibicarakan untuk visibility study di Fatmawati sampai Kampung Rambutan. Jadi kita coba untuk membuat network sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini mungkin yang sudah terlihat. Jadi yang masih rencana-rencana ya sebenarnya juga ada, tapi itu masih jauh lah. Ini yang terdekat ini masih yang saya tampilkan. Ya, ini semoga saja nanti kita bisa segera selesaikan. Nah, selama masa pandemi kita juga mengalami transformasi digital yang sangat masif dan banyak hal yang berubah nih. Jadi dari awalnya kita lakukan manual, terus kemudian selama pandemi kita belajar ternyata digitalisasi ini sangat membantu ya, efisien sekali. Nah, kita juga mengadopsi hal itu. Untuk ikut perkembangan zaman, kita juga punya banyak digital inisiatif. Nah, ini yang salah satunya yang paling dibilang paling sukses ya, itu ada Dina, dia memberikan asistensi untuk penyandang disabilitas untuk naik MRT, mulai dari kalau dia membutuhkan bantuan naik MRT, nah ini akan terbantu dari fitur ini. Jadi dia akan memanggil staf di stasiun untuk mengantar ke dalam kereta. Jadi kita di MRT ini inklusif ya, dari penumpangnya hingga karyawannya itu inklusif. Jadi semua orang bisa menggunakan dan semua orang bisa berkontribusi. Jadi disabilitas pun kita prioritaskan, kita berikan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk juga menikmati MRT. Seperti itu. Kemudian ada banyak signage dan informasi di stasiun yang memudahkan penumpang. Lalu ada juga My MRTJ ya. My MRTJ itu buat beli tiket, dan di situ kita selipin juga nih customer engagement-nya. Jadi seperti ada konten-konten yang bisa dinikmati sambil naik MRT. Gitu. Kemudian untuk komplain handling, nah ini kita juga punya channel sosial media, kemudian ada juga nih chatbotnya. Kita ada big data dan toolsnya untuk mengajari chatbotnya ini untuk merespon komplain dari customer. Tetap disupervisi juga nih oleh manusianya, jadi bisa lebih natural gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya dalam segi operasi dan maintenance itu juga ada banyak digital inisiatif application seperti Pusdaro. Jadi data-data operasi hari ini berapa jumlah penumpangnya itu otomatis dilaporkan oleh aplikasi gitu. Nah, kemudian ada juga dinamik, ini dokumentasi pekerjaan kita. Ketika ada suatu pekerjaan itu akan jelas nih siapa yang melakukannya, di mana
terus metodenya seperti apa. Nah, ini untuk menjaga keamanan, keselamatan, kita menggunakan platform digital juga. Jadi setiap pekerjaan itu jelas nih, siapa yang penanggung jawabnya. Apakah dia sudah siap untuk bekerja, itu ditentukan di aplikasi itu. Ya, salah satu yang bisa kami banggakan nih, yaitu Trams. Ada aplikasi Trams, yaitu manajemen sistem untuk untuk ini ya, untuk masinis. Jadi untuk masinis, karena masinis itu banyak sekali. Kemudian dia harus di manage nih jam operasionalnya. Kemudian karena masinis itu ya mungkin 11-12 ya sama pilot ya, harus siap bekerja dalam kondisi yang fit dan proper gitu. Jadi misalnya ini jam istirahatnya masinis ini sudah kurang nih, dia harus ada adjustment lagi seperti itu. Nah, masih banyak nih, seperti lost and found kita juga punya, ada yang ketinggalan di kereta, bahkan dimudahkan nih dengan aplikasi ini. Oke, nah mungkin itu terkait MRT ya, secara umum kita adalah operator kereta, kita yang bangun, kita yang operasionalkan, nah, kita yang kembangkan juga bisnisnya. Jadi satu paket dari pemerintah udah MRT Jakarta yang kelola seperti itu. Nah, ini saya akan masuk ke penjelasan yang lebih teknis tentang persinyalan. Nah, sebelum masuk ke sini, mungkin saya akan jelaskan beberapa istilah yang digunakan di perkeretaapian. Karena saya dulu background saya telekomunikasi juga gitu kan, jadi bingung awal masuk tuh apa sih yang dimaksud persinyalan gitu. Persinyalan itu sebenarnya bisa kita analogikan seperti rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Jadi ada batas kecepatan, ada kapan lampu merah, lampu hijau, nah, kapan harus berhenti, kapan boleh jalan. Kemudian ada juga seperti tanjakan, kemudian turunan, nah itu ada rambu-rambunya. Nah, sistem persinyalan itu adalah yang mengatur rambu-rambu itu tadi. Jadi, dalam perkeretaapian, sistem persinyalan itu yang mengatur rambu-rambu, mulai dari pergerakan keretanya, kapan dia akan jalan, ya, harus berhenti di mana, nah, kemudian berapa kecepatannya. Nah, itu sudah diatur di sistem persinyalan. Nah, sistem persinyalan di MRT kita menggunakan CBTC. CBTC ini juga salah satu produk standar dari IEEE. Jadi IEEE 1474.1 itu mengatur standar performa dan fungsi di CBTC. Sebenarnya panjang. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah karakter utama dan fungsi utama CBTC itu seperti apa gitu ya. Nah, karakter utama CBTC itu bisa mendeteksi lokasi dengan akurat tanpa track circuit. Nah, track circuit itu adalah rangkaian listrik yang digunakan untuk mendeteksi kereta. Jadi dua besi di rel, nah, di rel itu kan ada dua besi yang sejajar, nah itu dialiri listrik. Nah, dialiri listrik, dari listrik tersebut ketika ada kereta, roda kereta itu akan membentuk short ya, short circuit ya di situ ya. Ada rangkaian tertutup yang mengalir di situ ketika ada kereta. Nah, dari rangkaian yang tertutup itu, nah itu kita bisa deteksi di situ ada kereta. Nah, CBTC itu konsepnya deteksi lokasi kereta yang utama itu nggak boleh pakai track circuit, jadi harus ada yang lebih akurat gitu. Nah, karena dia menggunakan communication base ya, jadi komunikasi data itu vital dan berkapasitas tinggi, kemudian kontinu, jadi harus terus-menerus ada komunikasi data. Dan mengandalkan kedua sistem pada kereta dan wayset. Wayset itu maksudnya yang di pinggir track ya, di pinggir rel. Jadi dua sistem ini sama-sama vital dan memegang fungsi yang sendiri-sendiri ya, ada fungsinya masing-masing.
Nah, itu 3 karakter utama untuk persinyalan CBDC. Nah, kemudian fungsi yang harus ada gitu ya. Fungsi yang harus ada itu ada 3 juga, ATO, ATP, dan ATS. Nah, kalau ATO itu Automatic Train Operation, dia mengatur kecepatan, terus mengatur pemberhentian, lalu buka tutup pintu seperti apa. Nah, ini harus ada di CBDC, fungsi Automatic Train Operation atau ATO. Kemudian Automatic Train Protection, itu untuk melindungi dari overspeed. Nah, dia nggak boleh terlalu kenceng. Misalnya tadi saya bilang ada yang kecepatan maksimal, misalnya yang 100 km. Nah, itu kalau misalnya dia lebih dari 100, dia harus otomatis melakukan pengereman gitu. Nah, kemudian ada juga menghindari untuk tabrakan dan kondisi berbahaya yang lain, itu automatic train protection. Kemudian selanjutnya fungsi automatic train supervisory. Jadi dia memantau dan mengendalikan pergerakan kereta. Jadi harus bisa dipantau dari satu pusat gitu. Nah, jadi di MRT itu ada sentralnya, ya di situ isinya adalah staf-staf yang untuk bertugas memantau kereta. Jadi ada pergerakan kereta dipantau gitu ya. Nah, ketika kereta itu membutuhkan bantuan, misalnya kadang-kadang ada kondisi di mana butuh ketika mau berangkat itu sudah melewati jendela waktu berangkat gitu ya, terlambatan. Nah, dia harus mengirimkan sinyal berangkat gitu. Nah, sinyal berangkat ini bisa dikirimkan oleh posisi. Nah, kemudian jika terjadi sesuatu nih, misalnya ada gempa bumi. Nah, gempa buminya lumayan terasa dan mengkhawatirkan gitu ya. Kita juga bisa mengirimkan perintah berhenti untuk semua kereta. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin contoh lain bisa, misalnya saya kasih contoh itu hujan. Nah, hujan deras itu kondisi rel basah, itu akan ada potensi terjadinya selip ya, selip roda. Nah, di CBTC ini juga bisa mengatur perlambatan dan percepatan. Nah, ada mode di mana perlambatan dan kecepatan itu bisa lebih smooth gitu ya. Jadi percepatannya lebih landai dan pengeremannya juga lebih landai. Itu juga bisa diatur di sistem yang namanya ATS. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan grade of automation. Jadi di perkereta apian itu ada 4 level otomasi. Sebenarnya ada 5 sebenarnya. Yang satu GWA 0 itu sebenarnya manual banget ya. Manual banget itu seperti kereta jarak jauh yang di KAI, nah itu dia GOA 0 ya. Nah, kalau misalnya lebih yang MRT itu ada di level 2. Nanti akan dijelaskan lebih dalam. Jadi ini di gambar sini ini ada keterlibatan sistem dan manusianya. Ya, mana yang otomatis, mana yang masih manual nih, otomatis dan driver. Misalnya setting pergerakan kereta kalau GOA 1 masih manual semua nih. Nah, tapi kalau GOA 2 sudah ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, seperti itu ya baca tabel ini ya. Nah, kemudian ada juga yang hanya attendant. Attendant itu seperti apa ya? Kondektur lah ya, kondektur. Nah, kalau GOA 3 itu driverless, nggak ada masinisnya, tapi adanya kondekturnya. Dia yang berjaga-jaga untuk jika ada kondisi yang darurat, ada kerusakan, nah dia yang akan melakukan operasional. Juga kadang ada GOA 3 yang masih penutupan pintunya itu dilakukan oleh kondekturnya. Jadi kenapa menutup pintu itu jadi agak krusial ya di sini ya. Kayak GOA 2 dia padahal cuma nutup pintu nih. Itu
harus pakai driver. Jadi ini untuk mengantisipasi penumpang yang datangnya mepet dengan keberangkatan. Jadi dia mungkin masih ada yang lari atau masih ada yang ngejar pintu. Nah itu agar tidak dulu ditutup pintunya. Nah ini untuk detailnya nih. Kalau GOA 0 itu benar-benar manual, tidak ada proteksi ataupun otomatisasinya nggak ada. Jadi benar-benar manual dari masinis. Dan biasanya ini dia akan ada banyak rambu-rambu tuh di samping kanan kiri rel. Selanjutnya GOA 1 itu manual tapi masih ada train protection-nya, masih ada ATP-nya tadi. Jadi ketika dia overspeed, nah itu masih ada emergency brake-nya. Yang melakukan ngegas ngeremnya ini masih masinis. Kemudian semi otomatik ya, jadi ini yang di MRT nih, GOA 2 itu masih ada masinis. Jadi masinisnya itu ngapain? Dia pertama dia keluar masuk area depo, area parkir kereta untuk masuk ke jalur utama itu masih masinis. Kemudian selama pergerakan di otomatisnya itu yang melakukan ngegas ngeremnya itu sistem udah otomatis, tapi untuk menutup pintu itu masih masinis. Kalau di MRT ya, menutup pintu masih masinis, memberangkatkan keretanya juga masinis. Jadi ketika berada di stasiun tuh masinis akan jadi membuka pintunya otomatis. Nah, setelah penumpang keluar masuk, nah, itu masinis akan memeriksa CCTV nih di peronnya nih, di platformnya itu diperiksa apakah masih ada tumpukan penumpang atau sudah masuk semua, sudah aman. Kalau kondisinya aman, dia akan tutup pintu. Setelah tutup pintu, ada tombol ya, tombol untuk menutup pintu. Kemudian dia akan menekan tombol berangkat. Nah, setelah menekan tombol berangkat, kereta akan berjalan dengan otomatis. Nah, begitu seterusnya gitu. Kemudian untuk kondisi darurat, ya masinis akan mengambil alih kendalinya. Lalu GOA 3 ini driverless ya, driverless tapi mungkin masih ada kondektur tadi. Nah, ada attendant. Attendant ini sifatnya dia nggak harus berada di kabin masinis, tapi dia berada di bersama penumpang biasanya. Nah, kalau GOA 4 ini sama sekali tidak ada masinisnya, tidak ada attendantnya. Nah, yang contohnya ini ada di kereta Kalayang di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dia sebenarnya bisa melakukan operasi GOA 4. Jadi tidak perlu ada masinisnya. Seperti di Singapura itu juga udah GOA 4 kereta di dalam bandaranya. Nah, kalau di MRT tadi GOA 2 ya. GOA 2 itu masih ada masinisnya. Nah, untuk mode operasinya itu ada beberapa, yaitu ATO tadi, kecepatan kereta itu di otomatis gitu ya, kecepatan keretanya otomatis. Kemudian mode yang di bawahnya lagi ada ATP normal. Jadi ini seperti GOA 1. Jadi ketika ATO ada gangguan, nah dia turun ke ATP normal. Jadi kecepatan diatur oleh masinis, tapi masih ada proteksinya. Nah, ketika ATP normal ada gangguan lagi nih, kita masih bisa turun lagi nih, namanya ATP restricted mode. Jadi benar-benar manual. Nah, ada batas kecepatannya 25 km nah, oleh VOBC. VOBC itu tadi ya, ada komponen kontrol yang ada dalam kereta. Nah, itu namanya VOBC. Dia membatasi kecepatan 25 km kalau di mode ATP restricted mode. Nah, kalau misalnya nih VOBC-nya juga rusak, ini paling bawah nih mode cut off namanya. Mode cut off ini sama sekali tidak ada kontrol ya, ini sama kayak GOA 0 dan hanya digunakan untuk evakuasi penumpang saja.
Nah, ini ada beberapa mode yang lain, terus seperti Wayset Signal Mode. Nah, Wayset ini digunakan di parkiran keretanya, di depo, area depo itu menggunakan Wayset Signal namanya. Kemudian ada juga schedule recovery ini nama gampangnya sih dia mengejar ketertinggalan. Misalnya ada telat di bawah 5 menit itu masih bisa recovery, masih bisa ngegas nih di tengah-tengah. Nah, jadi dia mempersempit perjalanan keretanya, jadi bisa sedikit lebih cepat daripada batas. Nah, itu namanya schedule recovery. Kemudian ada rainy weather, tadi seperti yang saya contohkan ketika hujan lebat ya, hujan treknya basah untuk menghindari selip ya, selip roda atau slide. Nah, itu ada mode namanya rainy weather, melandaikan kecepatan dan perlambatannya. Nah, selanjutnya ini saya ingin menjelaskan tentang fixed block dan moving block. Jadi tadi kan ada karakteristik CBTC. Nah, karakteristik CBTC itu harus ada high capacity-nya juga nih. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Ya, ada fixed block dan moving block. Jadi satu track kereta itu dibagi menjadi beberapa part gitu ya. Nah, ini ada beberapa partnya, beberapa bagian yang namanya signal block. Nah, biasanya normalnya sih biasanya 1000 meter ya, 1 kilometer. Nah, ketika ada kereta dia akan ada occupied, terduduki, kemudian ada buffer nih. Buffer ini adalah jarak antar kereta yang tidak bisa dilanggar. Jadi kereta itu harus ada jaraknya. Jarak buffer ini kalau fix block ini ya sudah 2 blok ini nggak boleh ada kereta lagi gitu. Masalahnya itu akan terbatas nih. Kereta itu nggak ngerti tuh precisenya di mana. Lokasi tepatnya di mana nih, di 1 kilometer itu di meter keberapa. Kemudian tidak ada kontrol kecepatan. Dia nggak bisa lebih dekat lagi jarak antar kereta. Kemudian infrastrukturnya banyak nih, harus pakai lampu sinyal. Dan lampu-lampu sinyal itu kalau misalnya mati ya kita harus ganti gitu kan, jadi agak sulit. Kemudian ada CBTC moving block. Nah, moving block itu bloknya bergerak ya. Jadi fleksibel aja gitu. Ada jarak yang harus dipatuhi. Nah, jarak itu ya ada perhitungannya secara matematis. Nah, dibandingkan dengan fixed block, nah dia bisa menyimpan satu kereta lagi nih sebenarnya di tengah sini. Itu karena itu jadi high capacity ya. Kalau CBTC itu meningkatkan kapasitas dari jalur gitu. Jadi bisa lebih dekat. Gitu ya bedanya fixed block dan moving block. Oke. Nah, ini seperti yang tadi diceritakan nih. Kalau di Indonesia mungkin ini ya 200 meter ya ini ya common-nya ya kalau di kereta tuh. Jadi kalau yang warna merah ini artinya terduduki nih, tidak boleh ada kereta lain. Nah, jadi dia punya safety distance-nya 200 meter. Ini dia itu sebenarnya kenapa 200 meter itu jarak yang dibutuhkan untuk emergency brake dan berhenti pada kondisi yang darurat. Jadi satu kereta ini hanya bisa satu track ini hanya bisa satu kereta nih, nggak bisa lebih dari satu. Nah, dia batasnya itu fisik ya, batasnya itu benar-benar harus di situ gitu ya. Nah, ketika kereta ini agak jalan
mendekati blok keempat misalnya. Nah ini ada wasted space ya, apa namanya, track yang terbuang gitu. Jadi ini sebenarnya bisa lebih kencang lagi nih, lebih bisa maju lagi. Nah wasted space ini masalahnya nanti akan semakin panjang nih, dia nggak bisa lebih dari uh, lebih dari ini bergeraknya. Nah sehingga dia harus berhenti. Ini fix block kerugiannya seperti itu ya. Di kereta nggak bisa maksimal gitu. Nah kalau moving block, nah dia tidak ada batas-batas seperti ini. Jadi blok-bloknya ini nggak ada nih. Jadi harus lempeng aja nih, nggak ada separasinya sama sekali. Nah, jadi ketika ada benda apapun di depannya, entah itu kereta atau apa namanya, belokan seperti ini, percabangan, atau di ujung trek ataupun yang lain ya. Nah ini bisa yang bisa menghalangi kereta, nah, namanya kita namakan obstacle atau halangan. Dia ada safety distance-nya. Nah ini yang diperlukan untuk pengereman. Gitu. Nah, safety distance ini juga bervariasi nih, sesuai dengan kecepatan kereta. Ya kalau misalnya kenceng, kereta kenceng itu pengeremannya misalnya 200 meter. Jadi safety distance-nya 200 meter. Tapi kalau keretanya cuma misalnya 25 km per jam, ya, safety distance-nya ini bisa diminimalisir gitu. Jadi semakin dekat dengan sesuatu di depannya. Nah, kalau misalnya kenceng banget, ya safety distance bisa lebih jauh lagi gitu. Nah, ini gambaran safety distance ya. Dalam moving block, ya, karena tidak ada batas fisiknya, nah kita menggunakan safety distance nih. Nah, jadi ketika kecepatan kereta turun, safety distance-nya juga turun. Tapi tetap ada margin di mana ini harus kereta berhenti pun tetap harus ada jaraknya. Nah, untuk mencapai safety distance itu ada speed profile ya. Speed profile ini yang tadi nih, yang garis lengkung nih speed profile. Speed profile untuk satu kereta, satu perjalanan. Di speed profile ini ada yang namanya approach buffer speed, ada yang namanya full service brake profile, dan ATP profile. Lalu yang paling luar ini ada emergency brake. Jadi ketika ada di kereta itu ada beberapa rem ya, nggak cuma satu rem ya. Jadi ada full service brake, ada emergency brake. Nah, full service brake itu kalau nggak salah juga ada 2 gitu ya, saya lupa detailnya. Nah, ini yang melindungi kereta dari overspeed. Jadi kalau misalnya sudah mendekati apa namanya batas kecepatannya, dia akan melakukan pengereman. Biasanya sih pengereman akan kecepatan kereta akan di sekitar sini nih. Nah, sini nih. Sampai tidak akan melebihi ATP profilnya. Apalagi sampai emergency brake ini akan langsung berhenti gitu ya. Nah, sebenarnya emergency brake ini parameter yang digunakan untuk menghentikan kereta jika ada gangguan. Misalnya tiba-tiba komunikasi datanya terputus. Nah, kurva emergency brake ini akan langsung 0. Jadi kereta akan langsung berhenti karena berapapun kecepatannya dia akan melebihi emergency brake curve ini. Ya, untuk itu juga kita butuh deteksi lokasi yang presisi gitu. Nah, di slide selanjutnya saya akan bercerita tentang bagaimana kereta MRT itu bisa
mendeteksi lokasi. Nah, ada yang namanya balis ya. Balis itu beacon sebenarnya. Jadi kayak NFC seperti itu ya. Mungkin gampangnya sensor gitu ya, sensor jarak, sensor. Jadi dia akan ada beaconnya, dia mengirimkan informasi lokasi. Jadi di sini tuh ada informasi lokasi nih. Jadi lokasi ini diterima oleh kereta. Ini dari sini sampai sini ini kereta nih. Nah, dia mengirimkan lokasinya di mana gitu ya. Lokasi awalnya di mana. Nah, di sini ini berada di track. Ini di kereta nih. Ini di kereta, kemudian ini di jalur, di track. Nah, ini di ruang server nih. Ini berada di stasiun ya, di dalam stasiun. Nah, ini yang berkomunikasi secara terus-menerus. Jadi dari kereta ke stasiun itu selalu ada komunikasi. Nah, ini dia akan mengirimkan posisi pertama di mana gitu. Dia mengirimkan nomor beaconnya. Jadi di setiap parkiran kereta itu ada kayak apa ya? Kayak apa namanya? Penanda lokasi lah. Dia mengirimkan data ke kereta berada di bawah keretanya, biasanya ada di bawah kereta ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, dia mengirimkan jarak ya, mengirimkan informasi lokasi. Dia berada di posisi di kilometer berapa gitu. Nah, informasi ini diterima di peralatan stasiun. Nah, kemudian kereta akan terdeteksi nih, determine train position ya. Dia berada di mana, di stasiun apa atau di parkiran nomor berapa gitu. Nah, seperti ini nih, balis bentuknya ini berada di bawah kereta, di track gitu ya. Dia akan mengirimkan data ke kereta, ya dia akan mengirimkan data posisi, nah, P kilometer. Jadi setiap melewati balis, nah ini namanya balis. Nah, setiap melewati balis, kereta akan mengetahui dia berada di kilometer keberapa gitu. Nah, juga di dalam kereta itu ada tacho generator. Nah, tacho generator dia menghitung putaran roda dan mengkonversi ke jarak. Seperti ya seperti speedometer lah ya, yang di motor kita tuh dia berputar akan ada jarak tempuh yang sudah dilalui. Nah, pada prinsipnya sama. Nah, kemudian ada posisinya ditentukan di sini. P kilometer ditambah X meter. Nah, nanti di situ posisinya yang lebih akurat ya. Nah, ini posisi akuratnya didapatkan dari sini. Nah, balis ini ditempatkan di banyak lokasi ya, di sepanjang jalur. Di stasiun ada, di tengah antar stasiun juga ada. Nah, dia akan selalu mengupdate, mengkoreksi nih. Kalau misalnya tacho generator ini ada, dia punya error gitu ya, punya error berapa persen gitu misalnya per kilometer. Misalnya berapa sentimeter per kilometernya, itu ada errornya nih. Kemudian, nah di balis ini dia akan mengkoreksi nih, karena balis ini posisinya sudah fix ya, sudah fix. Jadi dia akan selalu mengirimkan posisi yang akurat. Nah, ini dikoreksi setiap melewati balis. Jadi intinya yang paling utama itu di situ, lokasi kereta di MRT kenapa bisa tepat? Nah, dia menggunakan prinsip ini. Kemudian dia akan berkomunikasi dengan BRS, dengan antena untuk peralatan servernya. Nah, secondary-nya itu yang primary, lokasi ditentukan oleh ini ya, ini yang primary. Nah, ini menggunakan tachometer dan balis ya, ini yang primary, yang utama. Nah, kemudian yang
cadangan nih, sebenarnya yang secondary-nya nih, itu menggunakan radio ranging. Ini secondary location determination-nya menggunakan radio ranging. Jadi dia menghitung jarak antara antena dan kereta. Jadi kereta ini juga punya antena. Nah, dia selalu melakukan komunikasi data. Nah, komunikasi data ini yang dihitung waktunya. Jadi nanti akan ketemu jarak. Ya, jarak. Karena kalau spektrum radio itu dia punya kecepatan yang sudah tertentu gitu ya. Nah, ketika jarak tempuh dibagi 2, dikalikan kecepatan, akan ketemu jarak. Nah, di situ akan dikalkulasikan. Nah, kira-kira nih kereta akan berada di kilometer keberapa. Nah, karena setiap WRS ini antena apa kayak radio unitnya akses point-nya dari CBTC gitu. Ini kan jaraknya juga udah fix nih, dia posisinya sudah fix. Ini posisi fix, jadi dia bisa menghitung dari R1-nya, R2-nya ini berapa. Nah, dia bisa menggambarkan perkiraan kereta ini berada di mana, seperti itu. Nah, jadi WRS ini tersebar di seluruh jalur ya. Setiap 200 meter ini ada WRS-nya. Nah, nanti lokasinya seperti apa nanti? Dia akan yang primary tadi dihitung. Nah, nanti akan dibandingkan apakah benar primary ini berada di sekitar WRS yang tersebut. Nah, akhirnya dia bisa menjamin reliability dan safety-nya. Jika perbandingannya ini nggak match nih, misalnya radio ranging ini ada di Bundaran HI ya, mendeteksi di Bundaran HI. Nah, sedangkan balisnya ternyata berada di misalnya Blok M. Nah, ini kan ada kesalahan nih, ada kesalahan data. Nah, prinsip dari persinyalan itu adalah fail safe ya, fail safe. Jadi ketika ada failure, ketika ada gangguan, dia harus mengamankan keretanya, mengamankan diri. Nah, yang paling aman adalah berhenti ya. Jadi ketika ada gangguan akan men-trigger, memicu aspek safety untuk berhenti, atau kita aktualnya adalah melakukan emergency brake. Jadi ketika ini nggak mismatch gitu, nggak sesuai nih, saya deteksi di Blok M kok radionya di Bundaran HI, nah dia akan melakukan emergency brake. Oke. Nah itu ya lokasi determinasi dari CBTC. Nah selanjutnya kalau yang di MRT itu ada sama ya, ada ATS, ada wide-set equipment, ada train-borne atau yang ada di dalam kereta. Nah, ada 3 ini, yang masing-masing ada yang dipersyaratkan tadi ya di IEEE 1474 1.1. Nah, itu dipersyaratkan ada ini. Nah, jadi yang di sini ada untuk yang di ATS equipment, dia memberikan perintah nih, untuk rute, kemudian untuk pemberangkatan nih, untuk berangkat. Jadi ada penjadwalan juga ya, penjadwalan kapan dia harus berangkat, kapan dia harus berhenti gitu.
Nah, jadi ditentukan oleh ATS nih untuk melakukan rute otomatis. Jadi operator tuh nggak perlu harus melakukan rute. Jadi kalau kereta harus berangkat itu ada rutenya. Nah, rute itu harus ditentukan dulu. Nah, ketika dia memberikan rute, akan disesuaikan nih jalur-jalurnya, akan belokannya itu akan disesuaikan. Nah, itu mungkin ya sekilas tentang sistem persinyalan. Ini ada satu, jadi di MRT dia menggunakan sistem persinyalannya mereknya Nippon Signal dari Jepang. Mungkin ada video, nanti bisa ditonton sendiri kali ya. Nah, ini tuh terkait persinyalan. Jadi intinya persinyalan di MRT itu menggunakan CBTC, yang mana harus core utamanya adalah deteksi lokasi yang tepat gitu ya. Deteksi lokasi yang tepat yang selalu dikomunikasikan dengan server ya. Jadi lokasi ini menentukan banyak hal ya. Di situ batas kecepatannya berapa, apa yang harus dilakukan di situ gitu ya, pengereman atau akselerasi gitu. Nah, untuk kedepannya nih, ini adalah visi dari maintenance, railway maintenance. Kita ingin menuju ke maintenance yang lebih advance dengan teknologi gitu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu kesempatan nih untuk industri atau untuk akademisi untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan di industri gitu. Jadi kita akan coba untuk memulai smart maintenance ya, mulai dari seperti deteksi yang otomatis nih, misalnya komputer dengan computer vision, dia akan mendeteksi pantografnya masih bagus apa enggak, pantograf yang nempel di kawat listrik aliran atas. Kemudian juga bisa menggunakan drone misalnya untuk akses satu kereta seperti apa, masih ada kerusakan atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada track monitoring system, misalnya ini rel ini udah ada bengkok atau belum, apakah permukaannya masih baik atau sudah ada crack, seperti itu. Nah, ini kita ingin pergi ke sini, ini yang dicita-citakan. Nah, kemudian selanjutnya juga kita ingin meningkatkan level otomasi dari MRT ya, karena kita sedang melakukan feasibility study, apakah bisa nih dinaikkan level otomasinya. Nah, karena kebutuhan masinis itu tinggi ya, kebutuhan masinis itu adalah tinggi sekali. Jadi kita ingin mengoptimalkan kinerjanya, jadi di GAWA 3 itu masinis bisa bekerja lebih lama. Jadi ada peraturan di pemerintah, di Kementerian Perhubungan, di mana masinis itu bekerjanya hanya boleh 4 jam ya. 4 jam secara terus-menerus. Jadi setelah 4 jam dia harus istirahat, kemudian baru bisa bekerja lagi. Istirahat 1 jam, bekerja lagi. Itu sebenarnya common ya, kita semua kalau bekerja itu setelah 4 jam istirahat 1 jam. Nah, karena masinis ini harus tuker, nah ini ada keribetan sendiri nih. Ada ketidaknyamanan dalam operasi. Jadi kalau misalnya dia bisa statusnya diubah menjadi attendant atau kondektur, nah jam kerjanya masih bisa ditambah karena konsentrasi yang dibutuhkan itu tidak sebanyak masinis. Jadi otomasi ini intinya ingin melakukan efisiensi dan meningkatkan safety dengan mengurangi potensi error yang berada pada manusia. Ini yang sedang kita kerjakan saat ini.
Nah, di dalam operasional dan maintenance-nya itu kita menemukan banyak kendala ya, banyak challenge ya, tantangan. Yaitu kita tidak ada vendor lokal untuk spare part yang utama. Jadi spare part-nya itu kita impor semua saat ini. Ya banyak lah, sebagian besar kita impor. Nah, challenge-nya itu ya mahal ya. Dari cost untuk research dan development-nya kalau misalnya mau bikin lokal itu mahal. Testing facility-nya belum ada. Jadi kita untuk karena ini mengangkut penumpang, jadi banyak orang yang diangkut ya. Untuk angkutan umum itu harus mengedepankan sisi safety. Nah, sisi safety itu berarti setiap perubahan harus dites, harus dipastikan itu aman gitu. Jangan-jangan kita bikin yang lebih murah, tapi ternyata kualitasnya tidak sebagus yang aslinya. Jadi kita nggak boleh mengorbankan sisi safety-nya gitu. Nah, karena kualitas dari lokal supplier ini masih dipertanyakan, harus ditingkatkan gitu ya. Nah, jadi yang kami kerjakan itu ya kita melakukan sosialisasi TKDN ya, tingkat kandungan dalam negeri, kemudian kita ada FGD, Focus Group Discussion, bagaimana sih ini industri perkereta apian ini butuh lokal supplier nih, tapi lokal suppliernya belum siap gitu. Nah, akhirnya kita juga ada kolaboratif long term relationship nih dengan Jepang ya, perusahaan Jepang untuk tetap mensuplai dan kita akan mengadakan riset. Nah, bagaimana sih kita bisa memproduksi ini sendiri gitu. Jadi ini masih menjadi peluang juga untuk teman-teman nanti kalau sudah lulus. Nah, itu bisa ada peluang kontribusi nih ke dalam industri perkereta apian. Apalagi nanti di fase-fase MRT selanjutnya seperti yang saya ceritakan masih panjang nih masa depannya. Kemudian tidak menutup kemungkinan di ibu kota yang baru nanti, nah itu ada jalur kereta api baru untuk mendukung aktivitas di sana. Nah itu juga menjadi salah satu peluang untuk kita semua. Nah mungkin itu ya cukup panjang nih 1 jam pemaparannya. Apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, mungkin saya kembalikan ke Pak Aryo, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sudah paparannya mungkin sudah sampai di sini nih. Mungkin ada sesi tanya jawab atau diskusi, saya kembalikan, Pak. Halo, Pak Aryo. Pak Aryo mungkin masih termute kah? Atau dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand atau kalau mau mengetik silahkan di chat ya, di chat box bisa.
Ini ada Mas Samsul Arifin ya. Sistem telekomunikasi atau persinyalan, apakah ada perbedaan ya MRT dengan kereta cepat? Nah, sebenarnya kalau sistem persinyalan secara umum sih ini ya kurang lebih sama ya. Tapi kalau dari kereta cepat ya menggunakan sistem yang namanya CTCS ya, yang dari Cina ya. Jadi karena standarnya masih belum ada sampai sedetail itu, IEEE itu menstandarkan CBTC untuk fungsi dan parameternya saja. Jadi tidak sampai ke bagaimana komunikasi datanya itu tidak ada dijelaskan di situ. Jadi kalau untuk kereta cepat ya menggunakan sistem persinyalan sebenarnya berbeda ya. Jadi masih ada perbedaan dari sisi metode persinyalannya, tapi pada dasarnya prinsip persinyalan itu semuanya pasti sama. Mungkin semoga bisa menjawab Mas Samsul Arifin. Ini mungkin Pak Aryo, saya kembalikan ke Pak Aryo nih Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Amri atas pemaparannya. Oke, sorry tadi saya dipanggil Pak Oki Rektor tadi. Baik, Gitu. baik. Berarti sudah beres Pak? Sesi tanya jawabnya apakah sudah semuanya juga? Ya Pak, sudah Pak. Mungkin ada Sudah. pertanyaan lagi atau dari Pak Aryo, saya juga persilahkan nih Pak. Dari saya cukup, dari adik-adik apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, izin saya memaparkan sedikit tentang bidang yang ada di STEM. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Nah, sesuai dengan pemaparan Pak Amri tadi, adik-adik kan bisa lihat pasti standar IEEE itu dipakai juga ya terutama di bidang persinyalan ya, apalagi di MRT itu pasti menggunakan standar IEEE juga gitu. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bidang-bidang STEM di mana bidang ini itu bisa kita sebut sebagai bidang yang merubah dunia. Ya. Jadi di bidang-bidang STEM itu bisa kita lihat pertama itu ada electrical engineering, ya. Di sana membahas tentang desain elektrikal, desain elektronik, komputer sistem, yang pastinya seperti telekomunikasi sesuai dengan bidangnya Pak Amri, atau energi, robotik, ya, instrumentasi, transportasi. Transportasi pasti menggunakan ada bidang apa ya, orang electrical engineering juga ya di dalamnya ya seperti Pak Amri. Lalu healthcare, bidang kesehatan sekarang sudah ranahnya kepada perangkat elektronik ya. Terutama kita menggunakan IoT itu pasti menggunakan bidang engineering juga, bidang electrical engineering juga gitu. Dan industri lainnya gitu. Lalu yang kedua tentang teknik komputer. Nah, di sini membahas tentang hardware komputer, software komputer, artinya bagaimana kedua perangkat tersebut digunakan untuk menunjang kehidupan kita ke depannya seperti automobile, video games, perangkat medis, smartphone, satelit, dan yang lainnya. Lalu bidang selanjutnya adalah bidang teknik biomedikal. Nah, ini lagi booming juga nih sekarang nih. Ya, terbukti dengan
berdasarkan hasil SWOT ya, banyaknya peminatan dan peluang karir ya di bidang biomed gitu. Dan terbukti juga prodi-prodi di kampus besar itu muncul ya, terbentuk ya, adanya prodi S1 Teknik Biomed gitu. Nah, di sini membahas di biomed itu tentang desain perangkat ya, lalu tentang sistem komputer yang digunakan dalam aplikasi kesehatan. Itu teknik biomed. Lalu teknik manufaktur di sini adalah pengembangan, desain dan perangkat monitoring perangkat gitu. Dan tools apa saja yang digunakan di dalamnya. Itu untuk teknik manufaktur. Lalu untuk teknik sipil pasti adanya desain nih. Dimana kalau orang teknik ya pasti melakukan desain, desain engineering terutama. Lalu membangun dan mensupervisi untuk konstruksi bangunan, jalan, jembatan, kanal, dam, dan proyek infrastruktur besar lainnya. Lalu ada teknik kimia. Nah, teknik kimia itu pasti desain ya, desain lalu pengembangan proses yang melibatkan produksi kimia, fuel itu bahan bakar, obat-obatan, makanan dan material lainnya. Nah, lalu teknik mesin, mechanical engineering, teknik mesin. Di sini pasti mengembangkan sistem mekanikal yang dimana digunakan untuk energi, lalu mesin, perangkat, lalu kendaraan, teknik kendaraan juga, lalu pemanas dan AC, robot, dan power plant. Lalu ada teknik lingkungan juga, di mana di sini juga membahas tentang solusi dari masalah lingkungan seperti polusi air, polusi udara, recycling, lalu ada limbah ya, pengolahan limbah itu. Lalu ada masalah dari penyelesaian masalah dari kesehatan masyarakat. Nah, ada teknik industri nih. Nah, di mana di sini itu mengoptimalkan proses dan sistem serta optimisasi gitu. Nah, lalu aerospace, teknik aerospace ini juga seperti teknik dirgantara ya gitu. Nah, ini pasti mengembangkan seperti luar angkasa, lalu sistem pertahanan udara dan lain-lainnya seperti itu. Oke, dari saya cukup. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Tidak ada. Kalau tidak ada, apakah bisa kita tutup, Pak Amri? Ya, silakan Pak Rio. Oleh karena itu, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Amri atas pemaparan materinya tentang sinyal di PT MRT Jakarta. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada mahasiswa sebagai peserta pada webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Aryo atas Ya, kesempatannya. terima kasih. Live.